Oi Wak. Iya pula. Wak, ternyata di tengah krisis iklim dan krisis global yang makin menggila nih, ada satu sosok perempuan muda, pemberani dan konsisten menyuarakan hak-hak kemanusiaan dan lingkungan, Wak. Dia adalah seorang perempuan muda asal Swedia. Kala itu usianya masih sangat muda loh, 11 tahun. Bahkan diduga menderita autis, Wak. Walau begitu, dia memiliki pandangan dan pemikiran yang tajam serta kritis tanpa sedikit pun rasa takut kepada siapa yang dihadapinya. Sebagian mereka di arus utama menganggap berbahaya, Wak. Nah, seberbahaya apa dirinya dan pergerakannya serta perlawanannya di kancah dunia? Yuk, kita kupas kisah tentang seorang perempuan muda, pejuang dan aktivis kelas dunia yang membuat negara seperti Zionis Israel sampai ketar-ketir, Wak. Panas dingin menghadapi pergerakannya, ya kan? Greta Thunberg. Gas, masuk barang kapal. Wak, Greta Tintin Eleonora Erman Thunberg lahir 3 Januari 2003 ya kan di Stockholm, Swedia ya. Ibunya Melanie Erman adalah penyanyi opera Swedia dan ayahnya Svante Thunberg adalah aktor dan aktivis lingkungan Swedia yang mengkampanyekan isu-isu terkait pemanasan global, Wak, serta perubahan iklim. Jelaskan garis aktivismenya dari mana itu, ya kan? Dari bapaknya lah ya. Jadi Wak, Greta Thunberg pernah mengatakan bahwa dia pertama kali mendengar tentang perubahan iklim pada tahun 2011 ketika dia masih berusia 8 tahun dan tidak dapat memahami mengapa begitu banyak manusia yang hanya diam tidak melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Bayangin Wak, usia 8 tahun udah berpikir begitu dia, ya kan? Situasi tersebut membuatnya tertekan, Wak. Dan akibatnya pada usia 11 tahun dia melakukan aksi mogok berbicara dan sangat membatasi makannya sehingga berat badannya turun sampai 10 kilo, Wak, dalam waktu 2 bulan. Mulai resah dia, Wak. Nah, pada 20 Agustus 2018 saat Greta yang masih duduk di kelas 9 memutuskan untuk tidak bersekolah setelah gelombang panas dan kebakaran hutan di Swedia terjadi. Tuntutannya adalah bahwa pemerintah Swedia harus mengurangi emisi karbon sesuai dengan persetujuan Paris. Dan dia memprotes dengan duduk di luar Riksdag, semacam kantor Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Nah, setiap hari dia duduk di situ selama jam sekolah dengan tanda School Street for Climate, yang artinya pemogokan sekolah untuk iklim, dan membagi-bagikan brosur-brosur informasinya ke teman-teman lingkungan sekolahnya, Wak. Setelah pemilihan umum, dia terus konsisten melakukan aksi mogok sekolah yang berlangsung hanya pada hari Jumat. Dan kemudian dari aksinya itulah mata dunia mulai tertuju kepadanya. Dia mulai mendapatkan perhatian dunia, Wak, ya kan? I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Pada Desember 2018, Thunberg telah didiagnosis mengidap sindrom Asperger, Wak, gangguan obsesif kompulsif atau OCD dan mutisme selektif. Dalam salah satu pidato pertamanya yang menuntut aksi iklim, Greta Thunberg menggambarkan sifat mutisme selektifnya yang hanya berbicara ketika diperlukan. Thunberg berjuang melawan depresi selama hampir 4 tahun, Wak, sebelum ia memulai kampanye mogok sekolahnya. Nah, saat dia mulai berunjuk rasa, sebenarnya orang tuanya nggak mau mendukung aktivitasnya, Wak. Dia bahkan sempat mendapatkan penolakan dari ayahnya yang tidak suka kalau ia membolos sekolah. Tapi pada akhirnya ayahnya mendukung dan mengatakan kalau dirinya menghormati keinginan Greta untuk mengambil sikap dan mengizinkan aktivitasnya sebagai aktivis lingkungan. Meskipun dengan penyakit sindrom Asperger yang dideritanya tidak membuat Greta terhalang dalam melakukan aktivitasnya, Wak. Justru dia beranggapan bahwa sindrom Aspergernya sebagai salah satu kekuatan super nih yang dia miliki, Wak. Kuat mental anak ini, ya kan? Greta Thunberg tidak hanya dikenal sebagai aktivis perubahan iklim yang paling terkenal, tetapi juga aktivis autisme yang paling terkenal. Oh, bayangin tuh, gak kenal kalian? Siapa, Wak? Greta Thunberg kan paling terkenal. Oh iya pula. Nah, pada tahun 2021, Thunberg mengatakan bahwa banyak orang dalam gerakan Friday for Future adalah autis dan sangat inklusif dan ramah. Dia berpendapat bahwa alasan mengapa banyak penyandang autisme menjadi aktivis iklim karena mereka tidak bisa berpaling dan harus mengatakan kebenaran sebagaimana adanya. Dia menganggap hal terbaik yang dihasilkan dari aktivismenya adalah persahabatan dan kebahagiaan. Mantap ya kan? Aku di usia 11 tahun ngapain tah? Kalian ngapain, Pak? Main game loh, Wak. Main game? Leha-leha ya lah ya.
Ya pula. 11 tahun. Masa muda Greta Thunberg dan cara bicaranya yang terus terang menjadikan dia sebagai ikon global bagi aktivisme lingkungan, terutama isu perubahan iklim. Nah, kita kembali lagi nih tentang kegiatan menjadi seorang aktivisnya ya. Sejak Agustus 2018, dia menjadi tokoh terkemuka untuk memulai pemogokan sekolah pertama bertujuan pada kepedulian terhadap iklim di luar gedung parlemen Swedia tuh. Pada November 2018, dia berbicara di TEDx Stockholm, dan pada Desember 2018, dia berpidato di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan serta pada Januari 2019 dia pun diundang untuk berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Kita umur segitu ngapain? Main game tadi. Main game. Ya pula. Ya. Setelah Thunberg berpidato di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018, maka ditetapkanlah pada hari Jumat sebagai protes mogok iklim mingguan yang diadakan di seluruh dunia. Nah, kalau di kita nih kemisan ya kan. Masih ada Kemisan. itu? Masih lah, selama perkaranya belum kelar ya terus aja ada kemisan itu, Wak. Kenapa belum kelar, Pak? Ya orang Masih dia ada hari Kamis, Pak. Iya. Pelakunya di situ kayak mana? Siapa yang mau ngusut ya kan? Ya udah, itu urusan mereka itu ya kan. Kita urus yang ada dulu. Nah, pada tahun 2019 protes di berbagai kota yang melibatkan lebih dari 1 juta siswa terjadi, Wak. Dia berlayar menggunakan kapal laut bebas karbon dari Inggris ke New York sebagai pembuktian bahwa dia tidak menggunakan penerbangan yang menghasilkan karbon. Konsisten loh dia. Nah, untuk menghadiri dan berpidato di KTT Aksi Iklim PBB 2019 waktu itu. Konsisten dia, bukan hanya teriak-teriak ngambil panggung, enggak, dia konsisten mau pelihara karbon. Mau pelihara. Dia konsisten mau menjaga iklim gitu ya. Nah, dalam pidatonya Thunberg menegur para pemimpin dunia atas ketidakpedulian dan kelambanan mereka terhadap krisis iklim. Tegurannya menjadi berita utama di seluruh dunia waktu itu, Wak. Kelewatan kalian kalau nggak tahu. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. Setelah Greta Thunberg lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2023, Wak, aktivismenya terus mendapat perhatian internasional dan taktik protesnya menjadi semakin tegas, ya kan? Saat ini Greta yang sudah dewasa, aksi protesnya sudah jauh lebih berani, ya kan, Wak? Walaupun dilakukan dengan aksi damai, tetapi dia melawan untuk tidak melakukan pembubaran demonstrasinya, Wak, sebagai bentuk tindakan perlawanan sipil. Bayangkan. Dan saat ini juga aktivitas gerakan Greta telah berkembang lebih luas lagi, Wak, yaitu tidak hanya berkutat tentang isu climate change saja, tapi sudah berkembang pada isu kemanusiaan secara global, ya kan? Menyuarakan penyelesaian konflik yang terjadi di seluruh dunia, Wak, seperti di Ukraina, Palestina, Maroko, Azerbaijan, Armenia, hingga yang terbaru nih yang terjadi di Israel. Ketenaran Greta Thunberg di dunia membuatnya menjadi pemimpin ad hoc di komunitas aktivis HAM. HAM iklim. Divisi iklim dia ini, bukan HAM. Kalau HAM Munir. Nanti dibahas juga. Nanti kita bahas Munir. Keren juga itu, ya. Nah, pengaruh Greta Thunberg di panggung dunia telah digambarkan oleh The Guardian dan media lain sebagai efek Greta atau Greta Effect. Dia telah menerima penghargaan dan penghormatan termasuk dalam 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time, dan dinobatkan sebagai tokoh Time termuda tahun ini pada tahun 2019 tuh ya, dan masuk dalam daftar Forbes 100 wanita paling berpengaruh di dunia pada tahun 2019, dan masuk ke dalam nominasi untuk hadiah Nobel perdamaian, Wak. Serem kali penghargaannya ya. Umur segitu Umur segitu, Wak. Bukan tingkat sekolah, tingkat kecamatan, di dunia ini ya. Umur segitu ngapain, Wak? Main game lah. Nah, saat ini, Wak, nih setelah sekian lama tak terdengar kabar tentang aktivitas Greta Thunberg, baru-baru ini tersiar berita kalau Thunberg diculik dan ditangkap oleh tentara Israel. Kayak mana nih? Greta Thunberg dan beberapa aktivis dari Swedia mengaku telah diculik oleh militer Israel atau pasukan yang mendukung pemerintahan Zionis Israel setelah kapal kargo tujuan Gaza yang ia naikin tertahan di perairan internasional.
Padahal kapal kargo yang dinaiki Greta cuma berisi berbagai kebutuhan pokok yang ditujukan untuk membantu masyarakat Gaza yang tengah dijajah militer Israel, Wak. Barang dalam kapal kargo yang ditahan militer Israel itu berisi pasokan medis, makanan, minuman, susu formula. Greta Thunberg muncul kembali dengan satu isu yang juga luar biasa, yaitu blokade Gaza. Dan Greta mengatakan secara jelas keadaan saat itu di dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Wak. Nih. Dan akun Freedom Flotilla Coalition. Nih. Dan A on Palestine. Nih. Ambil cari lah kalian. Dikutip Senin tanggal 9 bulan Juni tahun 2025 kemarin. Nah, Greta Thunberg mengatakan dalam sebuah videonya, dia bilang begini, Wak, nih. Jika kalian melihat video ini, kami telah dicegat dan diculik di perairan internasional oleh pasukan penjajah Israel atau pasukan yang mendukung Israel. Itu kata dia. Nah, si Israel Katz, yaitu Menteri Pertahanan Israel, mengaku telah memerintahkan militernya pada hari Minggu tanggal 8 bulan Juni 2025 untuk menghentikan kapal amal yang membawa rombongan aktivis, termasuk di dalamnya adalah Greta Thunberg dari Swedia tadi, yang berencana untuk menentang blokade Israel dan mencapai Gaza. Itu tujuan mereka sebenarnya. Nah, jadi, Wak, penghadangan Greta dan kawan-kawan di kapal Madeleine itu berdasarkan perintah dari si Katz tadi, Wak, Menteri Pertahanan Israel. Jelas itu, dia ngakuin kok, ya. Iya pula. Iyalah. Dia pun mengancam nih, Wak, mengatakan bahwa Greta dan teman-temannya yang dianggap menyebarkan propaganda Hamas tidak akan mencapai Gaza. Itu ancamannya. Anak kecil lawannya, ya. Bukan apa-apa orang itu, ya. Aktivis lingkungan dan kemanusiaan Greta Thunberg mengatakan bahwa dia bergabung dengan kru Madeleine untuk menentang pengepungan ilegal Israel dan meningkatnya kejahatan perang di Gaza, dan menyoroti kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan. Cuman itu niat dia, kasih bantuan kemanusiaan, ya. Greta Thunberg betul-betul membuat kita terkesiap, Wak, dengan keberaniannya, Wak, dengan keteguhan hatinya, Wak. Pertanyaannya nih, kenapa Israel yang begitu perkasa tetapi begitu takutnya pada perempuan muda ini, ya? Udah jelas nih, Greta Thunberg nggak punya senjata, nggak punya drone, nggak punya rudal hipersonik, dan pasti dia nggak bawa pistol lah di situ, nggak. Tapi kenapa Israel begitu takut? Kenapa? Dia hanyalah orang Swedia yang berlayar bersama beberapa kawannya membawa kapalnya sendiri. Kapal yang cukup kecil yang berniat mau menerobos blokade Gaza, suatu titik yang paling panas nih saat ini di muka bumi ini. Dari segi politik, sejarah, budaya. Kita tahu nih, Israel udah setahun lebih nih sejak Oktober tahun lalu terus mengepung dan menjadikan Gaza yang sempit itu menjadi penjara yang sempurna bagi orang-orang Palestina, Wak. Tahu persis kita. Bisa jadi sekarang bukan lagi disebut penjara, tapi lebih dari itu, killing field, ya. Sebuah ladang pembantaian yang luar biasa mencengangkan, Wak. Sampai dunia pun seperti nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya. Mana itu? Tiap hari kita mendengar ada 70 orang Palestina mati dibunuh, Wak. Dan hampir-hampir nih seluruh dunia nggak bisa berbuat apa-apa, Wak. Karena di belakang Israel sudah jelas ada Amerika tuh, sang adidaya katanya, yang melindunginya tuh. Beberapa negara Eropa juga hanya bisa mengimbau aja, Wak, mengimbau. Nah, dalih Israel nih, mereka mengatakan bukan sedang memerangi Palestina, tetapi sedang menggempur Hamas yang dianggap teroris dan sebagainya. Masih juga cari pembenaran dia, ya kan? Coba kita perhatikan retorika sekarang, ya, yang beredar di hampir semua media, Wak. Kita hampir gak pernah lagi dengar kata Palestina dengan perang Israel sekarang, ya kan? Tapi yang kita dengar Israel Hamas, Israel Hamas, Israel perang Hamas. Kita baca Israel perang Hamas, Hamas, Hamas. Entah itu bagian dari taktik atau gimana, ya. Karena kalaupun betul alasannya memburu Hamas, tapi tetap aja warga-warga sipil Palestina jadi korbannya, ya kan? Tetap aja ribuan bayi Palestina itu bukan anggota Hamas, Wah, itu yang jadi korban. Apa iya nenek-nenek Palestina itu anggota Hamas? Kenapa mereka juga yang jadi korban? Tiap hari mereka yang dibunuhin, Wak, dibantai tanpa ada belas kasihan sama sekali. Coba, terjadi genosida di depan mata kita, Wak. Tapi kita cuma diam aja, kayak mana ini? Masya Allah. Kalau kita lihat nih gimana derita orang-orang Palestina, terutama di Gaza nih, Wak. Kalau kita masih punya hati nurani nih, dijamin gak akan sanggup melihat apa yang terjadi di sana, Wak. Di tanah Palestina sana, coba. Ini benar-benar bencana kemanusiaan terbesar di abad 21, Wak. Kita seluruh dunia juga hampir-hampir gak berbuat apa-apa kecuali hanya segelintir. Salah satunya Iran yang sekarang ini. Kita gak usah bicara Syiah Sunninya lagi. Udah, ada yang ngebela kemanusiaan, itulah salah satu yang baik, ya. Nah, tiba-tiba ada gadis muda dari Swedia bernama Greta Thunberg muncul. Ini benar-benar luar biasa, ya kan? Kenapa Israel begitu takut pada perempuan muda ini, Wak? Jawabannya, Greta Thunberg adalah simbol dari sebuah perlawanan yang luar biasa. Dia adalah lambang perlawanan terhadap keadaan yang membabi buta di depan mata kita, yang sementara kita sendiri berpaling melihat keadaan itu. Dan mereka nih, si Israel nih, yakin kalau dia dibiarkan, hal ini bisa jadi trigger perlawanan. Dan seluruh dunia akan terinspirasi oleh satu anak luar biasa ini.
Orang akan berpikir, Wak, siapapun orang dewasa yang punya nurani kemanusiaan pasti akan tergerak, Wak, dan malu dengan perlawanan yang dilakukan oleh seorang perempuan muda nih, Greta Thunberg nih. Kalau kalian punya hati nurani pasti malulah. Masa kalah sama anak kecil ya kan? Hah? Iya pula. Yalah, kita yang sehat begini nih, Wak, kita yang mungkin punya kedekatan emosional yang lebih kuat kepada rakyat Palestina ketimbang si Greta Thunberg anak Swedia ini, Wak. Yang sebenarnya dia sendiri nggak ada urusan langsung dengan Palestina ya. Dia aja berani untuk melakukan perlawanan, Wak. Dia aja berani mempertaruhkan segalanya demi orang-orang Palestina yang teraniaya. Terus kita ngapain? Itu yang ditakuti oleh Israel sebenarnya, Wak. Kalaulah sampai Greta bisa menembus blokade penjagaan tentara IDF tuh, terus di sana dia bikin macam-macam imbauan atau pidato tentang perlawanan dan protes akan blokade warga sipil Palestina oleh Israel, udah pasti ini akan bergema ke seluruh dunia, Wak, dan menjadi inspirasi siapapun yang punya hati nurani kemanusiaan. Sekuat itu pengaruhnya kalau anak satu ini dibiarkan menurut Israel. Mereka dia. Itulah. Nah itu sebabnya Israel gimana pun caranya dan entah berapapun harganya, walau menuai kecaman dunia sekalipun, Israel akan membungkam aksi Greta Thunberg, Wak. Pemerintah Israel mengatakan mulai mendeportasi 12 aktivis pro-Palestina, termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg, yang kapal bantuannya menuju Gaza dicegat oleh pasukan Israel di Laut Mediterania. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan Thunberg meninggalkan Tel Aviv pada Selasa 10 Juni 2025 kemarin dengan penerbangan ke Prancis setelah dia sepakat untuk dideportasi katanya. Tapi Prancis mengatakan 5 dari 6 aktivis Prancis menolak menandatangani perintah deportasi. Saat ini mereka akan dibawa ke hadapan otoritas peradilan Israel. Mereka yang menolak menandatangani dokumen deportasi dan meninggalkan Israel akan dibawa ke hadapan otoritas peradilan sesuai dengan hukum Israel guna mengesahkan deportasi mereka. Demikian pernyataan dari Kemenlu Israel. Nah, kita tunggu aja gimana drama ini berakhir ya. Oke, Wak. Capek kali aku kalau bicara tentang Israel nih ya. Apalagi kalau bahas Wakanda ya kan komplikasi gitu. Sabar, Pak. Sabar. Iya nih. Nek asam urat. Ada habis-habisnya Israel nih ya. Intinya, Wak, kita sebagai manusia, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, tetaplah berjuang di jalur yang benar, Wak. Dengan apapun caranya. Karena diamnya orang baik lebih buruk dari suara tembakan penjahat kemanusiaan itu sendiri, Wak. Ya. Udahlah, capek kali aku. Gapura samping rel sebelah barat. Cakep. Nah, gara-gara Israel naik asam urat. Oi, Wak.